Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah Supervisory Control and Data Acquisition. Dan untuk pertemuan minggu ini, kita masih membahas tentang konfigurasi CX Designer. Dan untuk kali ini, kita akan belajar tentang cara pengisian tangki ya, menggunakan nilai analog dan juga line graph. Jadi kita ingin merepresentasikan nilai analog pada line dan juga data logging. Ya, data logging itu berisi riwayat tentang perubahan nilai. Ya, biasa kita berikan itu adalah nilai analog. Kita juga akan belajar pop-up. Ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar fitur-fitur khusus dan juga panel. Ya, sekarang kita belajar pop-up. Jadi pop-up itu sendiri adalah bagian atau sejenis dengan panel, cuma ketika gambarnya muncul, itu dia tidak membentuk layar sendiri dan masih bisa diakses dari panel yang sama. Oke, sebelum ke kita mulai, seperti biasa kita buat program dulu. Dan sebenarnya program ini sudah pernah dibuat, jadi kalau yang sudah pernah buat, ya tinggal ambil lagi saja programnya, karena pada intinya saya ingin menggunakan nilai-nilai analog yang berasal dari timer dan juga counter di sini. Jadi nanti bikin program seperti ini saja, ya silakan dibuat aja dulu, saya matikan simulasinya. Ya, ini masalahnya ada banyak layar sih. Silakan dibuat dulu. Ini 1, 2, 3. Saya kasih waktu 5 menit. Dan untuk 4, 5, 6, 7, saya kasih waktu 5 menit. Ya, saya akan balik lagi jam 13.38.
Oke, saya geser ke bawah untuk 4 sampai 6 sih sebenarnya. Saya kasih waktu 5 menit juga. Kalau timernya TMH nggak apa-apa, Pak. Halo, Pak Zeta. Iya, kenapa? Kalau timernya TMH nggak apa-apa, Pak. TMHH. Kenapa TMHH? Yang ultra high speed itu TMHH. Oh, sebenarnya gini sih. Iya Pak, sama Pak. Kenapa? Timernya pakainya yang TMHH Pak. Kalau misalkan mau pakai itu, nanti kita cek aja. Soalnya takutnya nanti kita nggak bisa koneksi ke apa namanya ke CX Designer. Jadi menggunakan pakai T aja. Soalnya nanti kalau misalkan ke CX Designer, ini kan nanti di setnya bisa ke bentuk ini, tim kan. Ini ada pilihan timnya di sini. Ya. Jadi sebaiknya pakai T biasa aja dulu. Saya belum cek yang TMH, tapi saya lebih suka pakai timer biasa karena di sini ada pilihan timnya. Oke. Tapi kalau bisa nggak masalah sih. Saya belum coba.
Oke, saya rasa sudah. Nah, sekarang kita ke CX Designer seperti biasa. Ya, jadi untuk CX Designer pertama kali kita buat 4 screen ya, seperti kemarin. Cuma untuk screen 1 ya. Jadi untuk screen 1 dibuatnya itu sebagai pop-up. Ya, jadi nanti kalau udah dibuat ketik kanan ya, ketik kanan lalu screen property. Lalu ini untuk size pop-up itu yang use as pop-up screen-nya dicentang ya. Terus ini juga dicentang untuk enable input on other screens sama close when best screen switches. Kita bisa pilih apa namanya nanti pop-up-nya itu tampilnya di mana, mau di tengah screen, di kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, posisi manapun. Sementara maksud dari enable input on other screens itu artinya pop-up-nya bisa diaktifkan atau dimatikan dari layar lain. Kalau ini nggak dicentang, dia nggak bisa di-input dari layar lain. Sementara kalau close when best screen switches, itu artinya kalau misalkan screen tempat si pop-up ini diganti, maka pop-up-nya akan mati sendiri. Nanti kita lihat bedanya ya. Kita lihat bedanya kalau ini nggak dicentang sama untuk posisi. Oke, jadi bikin 4 ini ya, terus nanti untuk membedakan latar belakang, kita background color-nya diganti aja. Ya, jadi nanti ketika kita buka screen-nya, ini background others-nya diganti aja, warnanya terserah mau warna apapun, kalau bisa selain hitam. Demikian juga untuk yang pad screen 3, itu juga latar belakangnya berbeda. Oke, bikin screen aja dulu, ini nggak usah, ini ntar aja. Ya, kalau misalkan udah, berarti nanti kita buat ini, apa namanya, general, ya. Ini adalah input general, common button, ya, dan kita bisa pilih untuk control pop-up screen, ya, dan kita bisa pilih action, close specified pop-up screen, dan select screen pop-up 1. Di sini alamatnya screen page 0001. Terus ini itu untuk switch screen ya, jadi nanti mengaktifkan pop-up-nya sama persis seperti ketika kita mau pindah ke screen lain. Ini untuk switch screen ke panel lain. Nah, di sini ini kita buat untuk ke panel 0 atau screen 0, dan yang ini untuk pop-up-nya. Ya, ada pop-up juga. Ini untuk close specific pop-up screen. Yang ini untuk specify screen 3 yang jadi pop-up. Ya, kita mulai dari page 1 dulu, dibikin 3 comment. Yang pertama untuk close specified pop-up screen. Terus yang kedua untuk pergi ke screen 1, di mana screen 1 itu adalah pop-up. Dan yang ketiga adalah untuk pergi ke screen 2. Tapi ya, mungkin kita fokus di pop-up dulu aja. Kita lihat bagaimana. Oke, ini saya aktifkan dulu simulasi work online simulatornya. Ya, kita tes biasa yes to all. Jadi kita akan coba-coba bentuk pop-up yang lainnya. Nah, ini misalkan
seperti ini, nanti akan muncul gambar pop-up ya. Pop-up-nya ini screen-nya bisa digeser-geser. Jadi beda sama pindah panel. Oh, pindah panel seperti ini. Ya, ini nanti akan muncul screen-nya. Sorry, yang ini ya, pop-up-nya. Ini ya. Kita lihat screen-nya. Jadi nanti di pop-up ini kita bisa memunculkan gambar apapun, bisa berupa keterangan gambar, bisa berupa tren, bisa berupa display number atau apapun sesuai dengan kreasi ya, dan juga fungsi. Tapi saran saya warnanya dibedakan. Lalu kita lihat kalau misalkan settingannya kita agak acak-acak sedikit. Ya, untuk pop-up-nya, ini misalkan seperti ini. Ini saya bisa ganti-ganti yang lain sih. Misalkan mau di center of screen, misalkan ke bottom right. Kita lihat hasilnya seperti apa kalau bottom right. Nah, saya kasih contoh satu aja. Maaf Pak, tadi bikin background gimana ya Pak? Oh, bentar. Saya ketinggalan soalnya Pak. Ini klik, ya, double klik, lalu klik kanan, screen shift property, lalu ini ada title, ini mau ganti title terserah. Ini size pop-up-nya, ini kita bisa atur. Kalau misalkan mau kecil sekali, ini width sama height-nya kita atur. Misalkan mau dibikin 10 kali 10, ya bisa. Atau dibikin agak besar dikit. Jadi ini settingan untuk mengatur luas screen, ini posisi screen ketika muncul. Kalau background ini mengatur warnanya. Ya, saya kasih warna biru. Ini kalau misalkan saya mau kasih background gambar dari luar, itu bisa sih. Tapi saya nggak kasih contoh di sini. Ini bisa pilih ini sebagai latar belakang dari pop-up-nya. Misalkan mau kasih gambar sapi atau gambar kuda di background, ya pakai ini, filenya ambil dari luar. Gitu. Oke, tadi ada lagi. Tadi kayaknya udah sih. Nah ini, sorry. Nah ini kan ditaruh di pojok kanan bawah. Dan nggak masalah karena kita bisa geser-geser sendiri. Kalau ini diklik, dia close. Ini close ya. Sebenarnya kita bisa close juga dari secara ini ya, bebas. Ini mau dikasih label juga lebih bagus, biar nggak bingung ini tombolnya buat apa. Ya, kalau kayak sekarang tadi, ini itu bingung. Kenapa? Karena saya nggak tahu ini tombol ini buat apa. Ya, baliknya gimana? Ini kok pop. Ya. Oke, kita coba-coba yang lain. Ya, misalkan saya ganti ukurannya jadi kecil sekali. Seperti aja lah. 100 juga. Ini kalau misalkan saya tidak centang ini, mari kita lihat. Ini berubah-ubah. Oke. Oke, muncul lebih kecil. Kenapa? Karena saya udah atur size-nya jadi 100 kali 100. Ini kecil sekali. Nah, tadi kalau misalkan saya ganti layar, ini pop-up-nya hilang. Tapi kalau ini sekarang enggak. Apa? Karena saya enggak centang. Ya, enggak centang bagian yang ini. Saya close di sini.
Jadi itu untuk pop-up banyak sih yang bisa dieksplor. Saya nggak akan kasih contoh satu-satunya. Yang intinya ini untuk ngatur size, ini untuk ngatur posisi, ini untuk ngatur kalau misalkan kita mau ngasih input dari screen lain. Kalau yang ini, kalau misalkan saya mau hilangin pop-up-nya ketika ganti layar. Ya. Background-nya ini terserah. Ini kalau misalkan mau pakai background gambar lain. Oke, jadi itu pop-up ya. Ini pop-up bisa diisi apa aja dan bisa diganti dengan latar belakang apa saja. Sekarang kita beralih ke pengisian level meter. Ya, fungsi dari pengisian level meter ini itu biasanya kalau kita mau mensimulasikan gambar tangki yang terisi. Nah, karena kita mau mensimulasikan gambar atau sesuatu yang terisi, maka kita memberikan nilai integer di sini, ya, integer atau nilai lain. Tapi saya kasih contoh ke nilai integer. Dan karena tadi saya udah buat nilai analognya di timer 0, maka saya menggunakan alamat address di timer 0. Tapi seperti contoh-contoh sebelumnya, ini bisa saya isi dengan data dari alamat yang lain. Misalkan mau pakai data memori, itu bisa, mau pakai data counter, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan menggunakan common I/O area, berhubung itu datanya boolean, kayaknya nggak cocok. Karena kita ingin melihat perubahan volume dari tangki berdasarkan nilai timer yang juga berubah-ubah. Oke, jadi nanti di sini kita pilih nilai timernya, misalkan timer 0, ya berarti itu sebagai alamat yang akan kita gunakan untuk mengisi tangki. Jadi perubahan nilai timer itu akan menyebabkan perubahan level tangkinya. Oke, nah ini keterangannya. Kalau misalkan kita mau buat tangkinya bergerak, isi tangkinya atau isi volumenya itu bergerak naik, kita pilih up. Kalau ke kanan, right, ke kiri left, dan ke bawah down. Jadi ini bisa untuk simulasi pipa juga. Misalkan saya mau menggerakkan air dari kanan ke kiri, saya pilih left. Terus gambarnya dibikin pipih. Ya, lalu ini scale colornya mau dibikin hitam bisa, terserah. Untuk range, ya ini range-nya sudah dari sananya itu adalah min 32.768 sampai 32.767, ya. Untuk nilai maksimumnya kita bisa setting sendiri, ya. Kalau misalkan mau ngasih nilai settingan maksimal 100 dan di sini timer yang hitungnya sampai 70, berarti dia pada waktu penuh akan terisi sebanyak 70%. Untuk range, ini sebenarnya defaultnya dia punya batasan 3 warna yang berbeda, sehingga kalau misalkan nilainya di antara 70 sampai 100, warnanya akan ini. Kalau misalkan antara 30 sampai 70, warnanya akan yang ini. Dan antara 0 sampai 30, warnanya ini. Cuma saya buat sama semua, ya. Dan ini batasnya bisa kita ganti-ganti, jadi nggak mesti 0, 30, 70, 100. Nah, untuk biar kayak air, saya buat warnanya biru semua untuk semua range. Ya, dan ini adalah nilai maksimum 100 yang bisa kita ganti-ganti. Untuk background, ini colornya mau diganti juga terserah. Ya, ini sama kayak kemarin, mau 3 dimensi, mau frame, mau exposition, itu bebas. Ya, oke, kita lihat simulasinya di sini.
Jadi otomatis akan ngisi semua sesoli, ya, dia akan kosong. Ya, seperti itu. Kenapa dia diisinya nggak penuh? Karena kan settingannya timernya dia ngisinya sampai heksadesimal 50, yang artinya kalau didesimalkan sekitar 70, sementara nilai settingannya adalah maksimal 100. Nah, jadi nggak heran kenapa ini kalau nggak penuh. Lalu bagaimana kalau kita ganti jadi warna lain? Enggak, displaynya misalkan left. Ya, kita lihat dia kabel gerak dari kanan kiri mungkin. Ya, jadi kiri ke kanan. Ya, ini mungkin buat cocok kalau misalkan simulasi aliran air pada pipa, kan bisa diatur ya. Misalkan seperti ini. Ini kan kayak air ya ceritanya. Air ngalir ke kanan. Nah, di sini kita juga bisa ngasih settingannya. Ini saya balikin ke posisi semula aja. Displaynya down. Ya. Kita bisa atur. Ya. Untuk alamat maksimumnya, kita gunakan alamat indirect. Jadi nilai maksimumnya bukan 100, tapi tergantung dari alamat memori yang kita udah buat sebelumnya. Nah, tadi kita sudah buat move 1000 ke D100. Ya, move 1000 ke D100. Nah, kita akan menggunakan alamat D100 sebagai nilai maksimal, di mana nilai dari D100 tentu saja adalah 1000 kalau si 005 kita aktifin. Berhubung kita belum buat input 005, kita aktifinnya manual aja. Nah, kita lihat, jadi biar refresh ke data memori tadi, kita menggunakan alamat D100. Ya. Ya, alamat D100. Lalu kita aktifkan dulu 005-nya biar langsung terisi. Si D100 langsung terisi 1000. Yes to all. Nah, ini kenapa kecil sekali? Karena ini adalah 70 dibandingkan 1000. Jadi ini kayak nggak gerak, padahal ini sebenarnya gerak. Nah, jadi kalau misalkan mau ganti, jadi, oh ini bukan 1000, ini 4096. Jadi kalau misalkan mau ganti nilainya, bisa nilai ganti dari PLC-nya. Ini saya nggak masukin 1000, saya matiin dulu. Saya misalkan masukin 50 aja, ya, biar sama. Oke, 50 Hz. Kita lihat gimana hasilnya.
seperti ini, mengisinya ke atas ke bawah. Ya, ini kita lihat dia mengisi maksimal sampai sekitar 80 ya. Jadi nilai 50x itu sekitar 80 dan itu digunakan semuanya sebagai set point. Ya, itu adalah settingan untuk pengisian volume ya. Lalu bagaimana kalau saya mau menggunakan line grab? Pertama-tama ambil ini. Klik. Add line. Ini saya mau buat tulisan maksimal 100 ya, seperti ini. Dan ini start address-nya di mungkin ini aja deh. Dia oke, kita pakai timer dulu. Karena tadi udah settingan berubahnya deh ya, timer. Jadi mirip sih kayak pengisian tangki atau ngasih display number ya. Nah, 2 minggu yang lalu kita udah belajar display number. Nah, kita lihat di sini. Ini kurang ke bawah ya. Ini muncul di sini harusnya. Ini kelihatan di sini. Oke, kita ke atasin dulu. Tadi gambarnya sanggup ya, untuk menampilkan semua ini. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini adalah perubahan line dari nilai timernya. Tentu saja ini kita bisa ganti settingan macam-macam ya. Untuk grafnya yang penting adalah kita masih nilai graf di sini ya, misalkan di sini. Terus kita bisa ganti-ganti warna, terserah mau pakai warna apa di sini. Terus kayak indirect reference itu sama kayak tadi. Ini kan maksimumnya di set 100 sampai 0 ya. Kalau mau buat di set dengan menggunakan alamat lain itu bisa ya, itu tinggal dikasih alamatnya aja ya. Terus soalnya bisa buat line, terus ini bisa saya ganti ini ini tergantung kreativitas juga. Ini contohnya. Nah, ini jadi gambarnya dot seperti ini, dan ini ada range-nya. Oke, dan yang ini saya kasih display number aja. Display number di sini. Kasih nilai timer kayak tadi. Jadi kita bisa ngasih inputan di sini. Tapi bentar ya, minggu depan. Kayaknya takutnya nggak kelihatan lagi. Jadi kita hitung kan. Nah, yang cukup penting juga adalah data logging. Jadi ini mirip seperti trend
Ya, dia akan menggambarkan nilai dari variabel tertentu dan dia akan menyimpannya. Dan ini adalah salah satu fitur SCADA atau fitur HMI yang cukup banyak digunakan karena kita ingin tahu riwayat dari sensor, dari perubahan nilai sensor berdasarkan nilai tren yang muncul pada HMI di control room. Jadi kalau yang lain, misalkan gambar garis ini, itu cuma menunjukkan gambar garis naik dan turun. Sementara kalau misalkan nilai ini, display ini, dia cuma menunjukkan nilai pada saat itu. Maka data logging itu dia akan menunjukkan nilai sebelumnya seperti apa, tergantung settingan. Jadi ini pilih data logging. Yang gambar ini, sorry. Data log graph, ya, data log graph. Klik, lalu double di sini. Dan untuk pertama kita harus meregister grup, ya. Jadi kita harus memberikan nilai-nilai yang mau kita cari riwayatnya. Ya, kita mau cari riwayat dari sebuah nilai analog atau lebih. Ya, register group, ya di sini. Lalu misalkan kita mau add, kita add aja, ya. Lalu kalau misalkan saya mau ganti samplingnya jadi 0,5 ini juga bisa. Ini buat aja satu. Terus ini log periodnya ini bisa always atau selalu, atau dia logging ketika apa namanya subjek dari si datanya itu diperlihatkan. Dan clear when switching screens. Itu bebas ya. Jadi mau loggingnya itu selalu ada atau dia hanya muncul pada saat-saat tertentu. Ini seperti saya bilang adalah waktu samplingnya. Terus ini on event ya. Jadi kalau misalkan on event, ini data loggingnya ini akan muncul kalau address ini dia aktif. Jadi kita juga bisa buat save the data periodically, kita bisa buat log points-nya banyak, ya, terserah. Mau buat log point-nya sampai berapa ratus itu juga bebas. Ini terbatas oleh si screen itu sendiri. Nah, nanti kalau ada di add, kita pilih add di sini. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, kita kasih nilai analog yang mau kita logging atau yang mau kita tracking riwayat nilainya. Ya, jadi dari tadi saya kasih contoh itu timer. Kenapa? Karena enak, dia datanya berubah-ubah, jadi kita bisa melihat perubahannya di layar ya. Tapi sebenarnya semua nilai ini, nilai-nilai analog, itu berasal dari sensor analog ceritanya. Jadi misalkan Anda mau bikin apa ya, skripsi, lalu Anda mau menampilkan data-data sensor analognya menggunakan CX Designer, ya yang ditampilkan adalah data dari sensor analog, bisa kelembaban, suhu, temperatur, tekanan, intensitas cahaya atau apapun lah di apa namanya di sensor. Ya kan sensor itu ada banyak macamnya dan nilainya itu menunjukkan nilai-nilai tertentu, temperatur, tekanan, kelembaban dan lain-lain. Nah itu yang muncul di nilai numeric display, yang muncul di nilai misalkan pengisian tangki, ya kayak misalkan saya ingin menggambarkan tangki sudah terisi 50%, ya itu bisa disimulasikan dan diperlihatkan di sistem SCADA ini. Ya, jadi bukan timer ya, timer itu cuma untuk ngasih perubahan nilainya aja biar enak pada waktu berubah itu kelihatan. Tapi aslinya apa namanya nilai-nilai analog ini terhubung dengan sensor analog ya, pada PLC atau pada perangkat lain yang bisa menggunakan CX Designer atau sistem SCADA lain. Nah ini address-nya ya saya kasih T0, tadi saya udah buat jadi saya nggak akan buat lagi. Terus ini maksimum sama minimumnya juga bisa diatur. Nah, jadi
Jadi nanti akan muncul gambar grup satu seperti ini. Ini log timingnya bisa setengah, bisa 1 detik. Ini bisa apa namanya log points-nya 200. Terus periodenya itu selalu ya. Jadi ini kalau udah oke aja, nanti akan muncul di sini. Ya, ini color-nya bisa diganti, nggak masalah. Kalau mau bikin grup baru juga bisa di sini. Misalkan nih, oke saya bikin grup baru aja deh. Dari apa ya di sini kita pakai counter ya CMT 3. Ini counter juga enggak, CMT-nya alamatnya 0 juga ya. Maksimumnya pakailah 100. Oke, jadi di sini nanti akan 2 grup ya seperti ini. Tapi kita nggak bisa menggunakan 2 grup ini untuk apa namanya mengampilkan gambar sekaligus. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini lihat, ini ada perubahannya. Jadi beda sama yang ini, dia tuh ada riwayatnya. Riwayat perubahan nilai setiap beberapa waktu sekali, dalam hal ini adalah setiap 1 detik sekali. Jadi kalau misalkan dalam sistem SCADA plan itu sangat penting. Kenapa? Karena kita ingin tahu seandainya terjadi failure pada sistem atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau misalkan ada perubahan drastis, itu kita bisa melihat logiknya, riwayatnya dari bentuk seperti ini. Kalau timer kan bentuknya udah pasti gitu-gitu aja, berulang-ulang, tapi kalau nilai dari sensor analog bisa jadi lebih bervariasi. Ya, gitu. Saya mau ganti lognya deh dengan counter. Kita lihat, kita select group 2. Ini shift counter. Kita lihat. Kita lihat dia masih bernilai minimal. Lalu saya aktifkan di sini. Ya, kalau mau pakai alamat ini untuk di apa namanya untuk di CX Designer juga bisa. Saya tambah 1. Ini nggak langsung ya. Nah, dia akan berkurang 1 di sini. Lalu karena tadinya nilainya udah 10 ya. Ini kita lihat 5. Dia akan berkurang banyak. Dia akan lihat perubahannya di sini. Ya mungkin ini range-nya agak kebesaran sih. Ini kita bisa ganti. Misalkan aduh ini kok tinggi banget ya. Bisa ganti aja misalkan kita ingin melihat simulasinya itu lebih smooth. Ini kayaknya nggak bisa diganti ya. Ini karena upper limitnya 100 ya. Coba kalau dibuat 10 itu kelihatan lebih. Jadi ini kayaknya emang bisa diganti dari sini. Jadi harus dibuat di select. Ya. Ini edit bisa ya. Kayak misalkan mau ganti, ini edit. Nah, ini misalkan buat 10.
ini bisa, jadi nanti ya apa namanya, alamatnya itu lebih enak dilihat perubahan loginnya. Nah, ini lihat di sini. Oke, kita lihat ini berubah ini. Ada garis-garisnya. Ya. Jadi itu ya untuk login. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, untuk UTS seperti apa Pak teknisnya Pak? Untuk kita nanti take home pay ya, jadi ngerjain apa namanya, simulasi SCADA di HMI. Jadi nanti kasih file videonya ke saya. Oh, Untuk oke UTS Pak. ya. Tapi kalau untuk UAS itu teori. Ya, jadi nanti setelah CX Designer, kita belajar konfigurasi CX Designer, nanti materi UTS setelah UTS itu adalah tentang teori SCADA itu sendiri. Oke Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Itu ada tugas ya di LMS, itu bisa dilihat. Itu terkait dengan panel pop-up dan juga trend, logging, dan filler. Jadi ini bisa disesuaikan, cuma menggabungkan semua itu kok. Jadi nggak terlalu susah. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, ntar kita hentikan dulu rekamannya.